wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari kelompok warahmatullahi wabarakatuh. 6 mata kuliah bisnis digital yang insya Allah akan menyampaikan materi tentang analisis data dalam bisnis digital. Baik, mungkin langsung saja hal yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Rifman. Waktu dan tempat saya persilahkan. Analisis data dalam bisnis digital. Analisis data dalam bisnis digital adalah proses mengumpulkan atau memproses dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari aktivitas digital untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Ini melibatkan penggunaan berbagai alat dan teknik untuk menganalisis data yang dihasilkan dari situs web, media sosial, aplikasi, dan platform digital lainnya. Tujuan utama dari analisis data dalam bisnis digital adalah untuk memahami perilaku pelanggan, mengidentifikasi tren pasar, mengoptimalkan strategi pemasaran, dan meningkatkan efisiensi operasional. Proses analisis data. Proses analisis data biasanya mencakup yang pertama pengumpulan data, mengumpulkan data dari berbagai sumber digital seperti Google Analytics, media sosial, platform e-commerce, dan lain-lain. 2. Pemrosesan data, membersihkan dan memformat data agar siap untuk dianalisis. 3. Analisis data, menggunakan teknik statistik dan alat analisis data untuk mengidentifikasi pola dan tren. Proses analisis data. Interpretasi dan visualisasi menyajikan temuan dalam bentuk yang mudah dipahami seperti grafik dan laporan. Pengambilan keputusan. Menggunakan wawasan dari analisis untuk membuat keputusan strategis yang dapat meningkatkan kinerja bisnis. Analisis data dalam bisnis digital sangat penting untuk membantu perusahaan tetap kompetitif dan responsif terhadap perubahan pasar. Dasar-dasar analisis dalam dasar-dasar analisis data dalam bisnis digital. Langkah pertama dalam analisis data adalah mengumpulkan data yang relevan. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti situs web, aplikasi seluler, media sosial, dan sistem CRM. Penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat, lengkap, dan relevan dengan tujuan analisis. Data yang dikumpulkan seringkali tidak bersih dan mengandung kesalahan atau inkonsistensi. Oleh karena itu, penting untuk membersihkan data sebelum dianalisis. Proses pembersihan data dapat melibatkan identifikasi dan koreksi kesalahan, penghapusan duplikat, dan penanganan nilai yang hilang. Setelah data dibersihkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Ada berbagai teknik analisis data yang dapat pada jenis data dan lanjut. Visualisasi data adalah cara yang efektif untuk mengomunikasikan hasil analisis data. Grafik, bagan, dan peta dapat membantu pengguna memahami data dengan lebih mudah dan melihat tren dan pola yang mungkin tidak terlihat dalam format teks. Tujuan akhir dari analisis data adalah untuk mendukung pengambilan keputusan. Wawasan yang diperoleh dari analisis data dapat digunakan untuk meningkatkan strategi bisnis, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mengoptimalkan operasi internal. Selanjutnya, manfaat analisis data untuk bisnis digital. Memahami pelanggan. Analisis data dapat membantu bisnis
memahami pelanggan mereka dengan lebih baik, termasuk kebutuhan, preferensi, dan perilaku mereka. Informasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih baik, serta meningkatkan strategi pemasaran dan penjualan. Ada lagi meningkatkan efisiensi. Analisis data dapat membantu bisnis mengidentifikasi dan menghilangkan efisiensi dalam operasi mereka. Hal ini dapat mengarah pada penghematan biaya dan peningkatan profitabilitas. Baik, terima kasih Saudara Ridman. Selanjutnya insya Allah akan dibawakan pada Saudara Jaki untuk melanjutkan tentang manfaat-manfaat dari analisis data. Waktu dan tempat saya silakan. Yang selanjutnya di situ ada menemukan peluang baru. Analisis data dapat membantu bisnis menemukan peluang baru untuk pertumbuhan. Misalnya, bisnis dapat menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi pasar baru atau mengembangkan produk baru. Yang selanjutnya ada meningkatkan pengambilan keputusan. Analisis data dapat membantu bisnis membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data, bukan hanya intuisi. Hal ini dapat mengarah pada hasil yang lebih baik dalam alat analisis untuk bisnis digital. Analisis data merupakan komponen penting dalam bisnis syariah untuk memahami perilaku konsumen, mengukur kinerja perusahaan, dan membuat keputusan yang tepat sesuai dengan prinsip syariah. Di sini ada alat analisis data. Yang pertama itu ada perangkat lunak statistik seperti SPSS, SAS, dan R. Perangkat lunak ini menyediakan berbagai alat untuk analisis dan data kuantitatif seperti regresi analisis varians dan analisis faktor. Yang selanjutnya ada perangkat lunak menambangkan data seperti WK dan Rapid Miner. Perangkat lunak ini digunakan untuk mengekstrak pola dan wawasan dari data yang kompleks, termasuk data teks, gambar, dan media sosial. Perangkat lunak visualisasi data seperti Tableau dan Power BI. Perangkat lunak ini membantu menyajikan data dalam bentuk grafik, bagan, dan peta yang mudah dipahami. Yang selanjutnya itu ada teknik analisis untuk bisnis digital. Analisis deskriptif digunakan untuk meringkas dan mendeskripsikan data seperti menghitung rata-rata, median, dan modus. Analisis inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel data. Yang selanjutnya itu ada analisis regresi digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independen dan satu atau lebih variabel independen. Yang selanjutnya itu ada analisis varians, digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok data. Yang selanjutnya itu ada analisis faktor, digunakan untuk mengidentifikasi variabel latent yang mendasari sekelompok variabel yang diamati. Yang selanjutnya ada analisis data teks, digunakan untuk mengekstrak makna dari teks seperti sentimen, topik, dan entitas. Yang selanjutnya itu ada penerapan analisis data dalam bisnis syariah. Analisis perilaku konsumen menganalisis pola pembelian dan preferensi pelanggan untuk mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Analisis resiko mengidentifikasi dan menilai risiko yang terkait dengan pembiayaan syariah dan investasi. Yang selanjutnya itu ada analisis kepatuhan syariah, memastikan bahwa semua kegiatan bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya ada deteksi penipuan, mengidentifikasi transaksi penipuan dalam sistem keuangan syariah. Yang selanjutnya ada segmentasi pasar, mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik mereka untuk menargetkan kampanye pemasaran yang lebih efektif. Yang selanjutnya ada pengukuran kinerja, melacak kinerja keuangan dan operasional perusahaan syariah. Selain alat dan teknis di atas, penting untuk dicatat bahwa analisis data dapat dalam bisnis syariah harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini termasuk memastikan bahwa data dikumpulkan dan diolah dengan cara yang etis dan menghormati privasi individu. Pentingnya analisis data dalam mengambil keputusan bisnis. Yang pertama ada mengawali wawasan dari data.
Memahami pelanggan. Analisis data dapat membantu Anda memahami demografi, perilaku, dan preferensi pelanggan. Hal ini memungkinkan Anda untuk menargetkan produk dan layanan yang lebih baik, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mendorong loyalitas. Yang selanjutnya ada mengidentifikasi peluang pasar. Analisis data dapat membantu Anda mengidentifikasi tren pasar baru, peluang bisnis yang belum terjamah, dan area di mana Anda dapat meningkatkan pangsa pasar. Yang selanjutnya itu ada meningkatkan efisiensi operasional. Analisis data dapat membantu Anda mengidentifikasi efisiensi dalam proses bisnis Anda dan cara untuk mengoptimalkannya. Baik, insya Allah selanjutnya tentang pentingnya analisis dalam mengambil keputusan bisnis akan dilanjutkan oleh saya sendiri selaku moderator. Lanjut saja. Nomor 2 itu mengidentifikasi pola dan tren. Apa sih yang dimaksud dengan mengidentifikasi pola dan tren? Yaitu yang pertama memprediksi masa depan. Analisis data dapat membantu Anda mengidentifikasi pola dan tren yang dapat digunakan untuk memprediksi masa depan. Hal ini memungkinkan Anda untuk membuat keputusan yang lebih proaktif dan mempersiapkan diri untuk perubahan di pasar. Yang kedua itu mengidentifikasi risiko. Analisis data dapat membuat Anda mengidentifikasi risiko potensial bagi bisnis Anda, seperti fluktuasi harga, perubahan peraturan, dan persaingan baru. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko tersebut. Next. Yaitu yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Meningkatkan kepercayaan diri, analisis dapat membantu Anda membuat keputusan yang lebih percaya diri dengan memberikan bukti yang mendukung keputusan tersebut. Kedua, meningkatkan transparansi. Analisis data dapat membantu Anda meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dengan menunjukkan kepada pemangku kepentingan bagaimana keputusan tersebut dibuat. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas. Analisis data dapat membantu Anda meningkatkan akuntabilitas dengan menunjukkan kepada pemangku kepentingan bagaimana keputusan tersebut berdampak pada bisnis. Selanjutnya, pengelolaan risiko. Mengidentifikasi dan mengurangi risiko. Analisis data dapat membantu Anda mengidentifikasi risiko potensial bagi bisnis Anda dan mengambil langkah-langkah untuk menguranginya. Kedua, membuat rencana kontingensi. Analisis data dapat membantu Anda membuat rencana kontingensi untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Yang terakhir, meningkatkan ketahanan bisnis. Analisis data dapat membantu Anda meningkatkan ketahanan bisnis Anda dengan membuat lebih siap untuk menghadapi perubahan dan tantangan. Yang kelima, personalisasi pengalaman pengguna. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Analisis data dapat membantu Anda mempersonalisasi pengalaman pelanggan dengan memberikan mereka produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan dan minat mereka. Kedua, meningkatkan loyalitas pelanggan. Analisis data dapat membantu Anda meningkatkan loyalitas pelanggan dengan memberikan mereka pengalaman yang positif dan konsisten. Yang ketiga, meningkatkan nilai umur pelanggan. Analisis data dapat membantu Anda meningkatkan nilai umur pelanggan dengan mendorong mereka untuk lebih banyak. Next. Ya. Yang keenam, mengukur kinerja organisasi. Melacak kemajuan. Analisis data dapat membantu Anda melacak kemajuan Anda terhadap tujuan bisnis Anda. Yang kedua, mengidentifikasi area untuk perbaikan. Analisis data dapat membantu Anda mengidentifikasi area di mana Anda perlu meningkatkan kinerja bisnis Anda. Yang ketiga, membuat keputusan yang lebih baik. Analisis data dapat membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya Anda. Yang nomor 7, optimasi operasional.
Meningkatkan efisiensi. Analisis data dapat membantu Anda mengidentifikasi inefisiensi dalam proses bisnis Anda dan menemukan cara untuk mengoptimalkannya. Yang kedua, mengurangi biaya. Analisis data dapat membantu Anda mengurangi biaya dan mengidentifikasi cara untuk menghemat waktu, uang, dan sumber daya. Yang ketiga, meningkatkan profitabilitas. Analisis data dapat membantu Anda meningkatkan profitabilitas dengan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Ya, baik, terima kasih. Mungkin ini saja presentasi kami dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.